Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatu utawi faidah asaniyatu kang kaping pindho iku riqatul qalbi lemese ati wa safauhu lan beninge qalbi. Alladzi bihi kang kelawan qalbi yatahayyau ngrasa enak apa qalbi li idraki ladzatil musabarati maring nemu enake matur marang Allah Subhanahu wa taala wa ta'assuri lan ngrasa tanpa labet bizikri kelawan zikir. Faedah yang nomor 2, faedah pembersihan hati. Sekarang faedah yang nomor 2, itu riqatul qalbi wa safauhu. Faedahnya itu hatinya timbul lemes. Hati kalau lemes dalam arti bisa menerima. Hatinya santun, hatinya ikhlas, hatinya ridho. Wa safauhu, dan hatinya itu bening. Hatinya itu bening. Satu bersih, ikhlas, ridho, ya lemes, nggak pernah kasar. Di samping itu bening. Loh, kalau hati bening itu apa? Ya artinya bersih dari nafsu-nafsu kolbi. Ya. Lah adanya riqah wa sofa, adanya hati itu lemes, hati itu bersih. Itu hati menimbulkan merasa enak pada menghadirkan keenakannya diri itu sendiri, menghadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau merasa enak mendapatkan kehadiran kepada Sang Khalik sehingga merasakan keenakannya. Ya. Dan tidak hanya itu, wa ta'assur. Ya. Jadi tidak ada bekas di dalam hati itu sendiri, tentunya dari nafsu-nafsu apapun, yang ada itu nerima, ikhlas. Itu kalau hati sudah riqah, hati itu sudah sofa, sudah bersih, sudah lemes, hati itu baru merasakan enak, mendapatkan keenakannya, menghadirkan atau wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah semua itu akan terjadi bizikri, akan terjadi itu dengan lantaran zikiran. Ya. Entah itu zikiran dengan lisan, entah itu zikiran dengan hati, itu bisa menimbulkan riqah, bisa menimbulkan sofa. Fakam mim zakarin, fakam mengko pirang-pirang min zakarin utawi min zikrin utawi zikiran iku yajri lumaku apa zikir ala lisani ing atase lisan mahuduril qalbi sertane hadire qalbi ati. Ya, banyak terjadi zikiran dengan lisan, ya. Zikir memakai lisan itu bisa menimbulkan atau bisa mengalirkan bisa mengalirkan ke ladzah, mengalirkan ke wusul ilallah bersamaan hadirnya hati. Ya, ma'ahuduril qalbi bisa terjadi asal ma'ahuduril qalbi. Kalau zikiran dengan lisan tapi hatinya tidak dihadirkan, nggak bisa idraki ladzatil musabarah, tidak bisa mendapatkan
kehadirannya Allah, keenakan, tidak bisa mendapatkan keenakan. Ya, kehadiran Allah Subhanahu wa taala atau menghadirkan ke Allah Subhanahu wa taala. Walakinil qalbu lan tetapine utawi ati ikula yataladzu ora bakal ngerasa enak apa qalbi bihi kelawan zikir, wala yata'assaru lan ora bakal ngrasa labet apa qalbi ai bihi hatta ka'anna bainahu hingga kaya-kaya setemene iku ing dalem antarane qalbi wa bainahu lan ing dalem antarane zikir apa hijaban ana hijab min qaswatil qalbi kang tetep saking atose ati. Akan tetapi hati itu tidak akan merasakan enak dengan zikiran itu sendiri, entah itu zikiran dengan lisan, entah itu zikiran dengan hati itu sendiri, nggak bakalan merasakan enak, bahkan tidak bakalan merasakan adanya labet dengan adanya zikiran itu sendiri. Ya, bahkan tidak adanya maksud dari zikiran itu sendiri, hatta ka'anna bainahu wa bainahu hijaban min qaswatil qalbi, hingga seakan-akan di antara hati dan zikiran itu sendiri seakan-akan itu ada istilahnya hijab. Hijab ini min qaswatil qalbi, ya, hijab yang menimbulkan atau hijab dari kekerasannya hati. Kalau hati itu masih keras, hati itu masih qaswah, itu namanya hijab itu enggak akan yang namanya qalbul yataladzu, hati itu merasakan enak. Ya, hati itu merasakan ada imbas dengan zikiran itu sendiri. Itu enggak ada. Wallahu a'lam.